Ini yang namanya Ganang memiliki ilmu pelendari tel. Ini Sokon memiliki pelintir pentil jingga. Si ini yang dimasuki namanya Ade memiliki ilmu cipoksang. Si ada lagi Dangik Nirnaga. Nah, ini yang masuk ini Krepet Cetong. Ada lagi Sidiki memiliki ini Kondor. Nah, akhirnya kan dia itu percaya, maunya saya untuk meyakinkan bahwasannya kita kenalkan di orang-orang yang bisa melindungi dirinya. Ya benar Bok Patih? Iya. Nah, akhirnya dia yakin dan dia bercerita Patih, cerita warna-warna bahwasannya asal usul mengenai pusaka Jeger Bintaro, di mana dibuat dengan batu yang terjatuh dari langit. dari langit. Dia guru sampai si Aswandala lagi tapak, tiba-tiba mendapatkan itu dan ditempa sampai digunakan, tidak bisa mengendalikan, merobohkan perguruannya, bangunannya pada jebol. Akhirnya memutuskan si pusaka itu disembunyikan dan dibacakan kuncian, disegel. Nah, seiring berjalannya waktu, murid yang namanya Ikram Barawi itu meminjam pusaka itu dengan baik-baik, tapi tidak diperbolehkan karena resikonya dhuwur. Akhirnya tidak diperbolehkan. Dheweke pulang mengutus wong bayaran, memaksa untuk membacakan segel. Akhirnya segel dibacakan karena si Mahaguru Rengku Aswandala wis terpojok membacakan segel itu, jebol tuwes. Lah mencolotlah maring titik sing lagi berebutan. Itu yang diceritakan oleh Aji. Ya, akhirnya guru Aswandala gue mengutus Aji Pramosa untuk mengambil pusaka itu untuk dikembalikan, Bok Aji. Dipegang oleh Ikram Barawi. Bok kayak gue, Bok. Iya, benar. Bok narane nyong koro. Dari cerita Aji Pramosa yang kami temui, itu memang sangat meyakinkan. Dan Mas Ganang pun tidak ada kecurigaan sama sekali. Iya, Bok. Ya memang, dari apa yang sudah diceritakan, dengan dia yang menyebutkan namanya, yang bernama Aji Pramosa. Karena pertemuan pertama, jika memang dia saling mengenal ataupun tidak, biasanya kita itu menyamarkan nama. Layaknya seorang pendekar. Layaknya seorang pendekar. Apalagi Aji Pramosa sekarang sedang diincar oleh banyaknya pendekar. Tetapi di sini Aji Pramosa terang-terangan dia menyebutkan namanya Aji Pramosa. Iya, kayak mau ketemu. Perkenalkan Kisanak, saya Aji Pramosa. Wah, ya yang digolek langsung kamu dalam bahaya. Tapi itu justru malah mencurigakan. Alah, bocah. Mau gitu gue lihat barang nemu malah. Wah, yang belum tahu kabar terkini. Cok. Mas Ganang dalam bahaya. bahaya. Kita orang gue. Orang kayak putu dangit tah. Ini paham banget kayak. Gambarkan sosok dari Aji Pramosa itu. Puan. Kenapa nggak berpikiran seperti itu ya? Pikiran apa? Ya pendekar biasanya menyamarkan namanya ketika pertama kali bertemu dengan makhluk lain. Tapi kan ngumpulin ciri-cirinya pas kan. Keton. Dari wujud dan sosoknya tidak ada yang mencurigakan sedikit. Lalu kenal benar pendekar. Ya memang, jika memang itu benar sosok Aji Pramosa yang sedang kita cari, dia juga sekarang dalam kondisi bahaya. Karena wis porong pegang ya sama nahane. Karena kondisi saat ini, sahabat kita Ganang sudah masuk ke dalam jebakan yang sudah disiapkan oleh Ikram Barawi. Tuh, dia Mas Haji. Nah, Soalnya nggak tahu ya.
Kami tidak merebutkan pusaka itu, sumpah demi Allah. Tahan Pati. Mohon maaf Kisanak. Saya hanya ingin bertanya kepada kakek ini. Siapa dia? Perkenalkan Kisanak. Saya Jirin. Jirin? Iya. Kakek. Di mana teman saya? Siapa Martaji? Mengenal yang Martaji? Gawani wadon maning apa yang? Gawani wadon maning. Wadon? Kelenangan jengke, belum jawab. Saya cari-cari. Saya Wah. Gue sembarangan. Pati. Cuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Pendengen. girang maning gue. Di mana? Sumpah demi Allah. Saya tidak kenal dia, Patih. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan. Begini di sana. Tenang. Ya mungkin dia mengenal wong anu kena. Martaji kena terkenal ning anak-anak. Dia mengatakan, ya kau membawa temannya. Udah, apa? Udah. Siapa? Kamu siapa? Elu siapa? Saya Jirin. Iya, Jirin. Dari mana asal-usulnya? Ya mungkin kau mengenal. Saya di desa sebelah. Wah, desa sebelah tuh biasa nyong. Saya biasa yang ke sana. Ya mungkin dia mengenal. Saya tidak mengenal kan banyak. Kita dengarkan ceritanya dari dia dulu, yang Martaji. Monggo silakan cerita. Teman saya Teman. dibawa kabur sama kakek ini. Sama kakek ini. Iya si Biran. Teman kamu namanya Biran. Iya. Duh, di mana sekarang saya cari-cari tidak. Apakah itu perempuan? Bukan Kisanak, dia laki-laki. Martaji, apakah kau mengenalnya? Piran ke siapa Jirin ya baru kenal ini. Apalagi Ceritakan ini, kejadiannya. Bagaimana ceritanya? Begini Kisanak, saya ceritakan dari awal biar di sini kalian paham. Saya sedang berjalan dengan kawan saya itu si Biran. Saya Iya. berjalan berdua. Biasa kalau saya habis kerja itu pulang bersama. Tapi di situ ada sesosok makhluk yang mendatangi saya. Makhluk itu mewah penampilannya seperti raja ini, seperti Kisanak. Nah, makhluk itu menghampiri saya dan teman saya. Tapi makhluk itu ingin berbicara dengan teman saya. Jadi saya menjauhkan diri. Saya kira itu pembahasan penting. Dan setelah beberapa saat, itu lumayan lama, teman saya berubah wujudnya di sana menjadi tinggi besar kekar. Saya panik itu dan takut. Tapi saya memanggil namanya, masih itu teman saya hanya berubah wujudnya. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri yang teman saya, Ya. teman saya itu kecil. Setelah Sama dirubah wujudnya, dia tinggi besar kekar, seperti pendekar. Saya pun heran itu terjadi. apakah seperti ini? Tolong dilihat baik-baik. Kayak pegah banget ya. Udah nahan. Nah, Gue mirip yang- sekali, mirip. Yang Martaji gue, tolong gue. Iya di sana, seperti itu di sana. Nah, Lalu selanjutkan. selang beberapa saat saya ingin menghampiri teman saya, datanglah dia ini kakek ini datang. Martaji. Oh iya, siapa? Martaji. Kakek Martaji datang. Dia menghampiri teman saya lagi. Jadi saya tidak berani untuk mendekatinya. Dia berbincang-bincang sebentar. Nah, langsung dia pergi. Saya tidak bisa mengejarnya. Malah ketemu di sini. Maka dari itu saya tanyakan di sana. Berarti yang merubah temanmu menjadi sosok lain itu seperti seorang raja. Iya, dia penampilan seperti seorang raja. Apakah kau melihat tanda khusus yang dikenakan oleh raja itu seperti bunga keterong? Saya melihat agak jauh. Jadi seperti gambar di tangan itu ada gambar. Tapi saya tidak jelas apakah itu kayak terong atau bunga apa itu ada. Berarti permasalahannya sudah ketemu. Iya, benar. Permasalahan apa? Saya hanya mencari teman saya. Temanmu, Dia itu Biran di mana? saya rasa temanmu dalam kondisi baik-baik saja. Lah, terus di mana? Kita lupa Pati. Bahwasanya Martaji. Ikram Barawi juga mempunyai ilmu merubah diri. Teman saya di mana? Oh, Benar sekali. Bukankah
kamu yang membawa. Tetapi apakah ilmu tersebut bisa dipergunakan kepada makhluk lain, Patih? Dengan adanya apa yang diceritakan, berarti itu memang bisa. Aduh, ini capek. Capek. Gimana? Di sana, mohon maaf sebelumnya. Gimana teman saya? Tenanglah. Aku nggak sumpah. Oke. Jika saya sudah menemukan temanmu, Ya. saya akan suruh untuk menemanimu. Temanmu sudah pergi. Tapi dia dalam kondisi yang baik-baik saja kan? Ya, Semoga ya, baik-baik saja dalam kondisi baik-baik saja. Kalau semoga saja, berarti Dia baik-baik saja. Nanti saya antarkan Sebab terhadap. bapak ngana, jangan rempukan. terima kasih banyak di sana. Saya mau pamit. Oke sih. Celak. Dia kapi belah, cokan. Dengan adanya informasi yang dibawakan oleh makhluk itu, berarti makhluk yang disangka, yang dikira itu adalah Haji Pramosa. Aji Pramosa. Itu bukanlah Aji Pramosa di sini. Tetapi di sini, Patih, berarti Aji Pramosa pun sebenarnya dia tidak tahu tentang tugas dia sebenarnya apa. Hanya saja dia disuruh untuk membawa salah satu dari kita menuju Ikram Barawi. Benar sekali. Nanti dulu, Pate. Kalau itu bukan Aji Pramosa utusan, kenapa bisa cerita asal usulnya? Bisa ngerti? Itu mudah saja. Yang membuat pusaka itu bisa keluar Aji Pramosa dari sang pemiliknya. Sek, gitu, Mbak. Itu siapa? Lebih? Yang membuat pusaka itu terlempar dari penyimpanan sang pemilik. Itu adalah guru dari Ikram Barawi. Dan Ikram Barawi lah yang memaksa gurunya itu untuk membacakan sandinya. Tentunya Ikram Barawi mengetahui benar bagaimana kejadian di tempat guru. Bagaimana kejadian pusaka itu terlempar. Dan juga Ikram Barawi mengenal sosok dari Aji. Intinya seperti ini, iya, yang ada. Ikram Barawi tahu persis sejarah bagaimana terbentuknya pusaka tersebut, bagaimana pusaka itu disimpan dan meluncur ke sini. Ikram Barawi tahu persis karena dia pelakunya. Dia mudah saja mengarang cerita kepada makhluk yang dirubahnya untuk diceritakan terhadap kita. Berarti maksudnya seperti ini, Pate. Si Ikram Barawi itu menggunakan makhluk lain dan disuruh untuk menceritakan sejarah itu, dan makhluk itu dirubah menjadi Aji Pramosa. Seperti yang sudah kita ketahui sejak awal. Ikram Barawi selalu mempersiapkan rencana di balik rencana untuk melancarkan rencananya. Nah, tadi. Karena di sini berita yang beredar mengenai teman seperguruannya Aji Pramosa itu sedang menuju tempat ini. Ikram Barawi pun mengantisipasinya karena Ikram Barawi juga akan tahu bahwasannya kita akan menghalangi niat dari Ikram Barawi memiliki pusaka itu. Sing duwe ilmu malik rupa sedang pihak Barawi yo. Ya. Alah. Aduh. Kita terlupa, Patih, bahwasanya Ikram Barawi penuh dengan rencana dan keliksikan. Aduh, pusing aku tiba-tiba pusing ya, Pate. Yang Sekarang kemarilah. salah Rika loh, yang mikir yang Aduh, aku pusing, Pate. Seperti ini Sang Terangga. Saya Pate. Ada yang harus kau lakukan jauh. dan saya lakukan. Kita di sini berbagi tugas. Iya, Pate. Kita tidak tahu keberadaan dari Aji Pramosa. Apakah Aji Pramosa sudah ditemukan dan disembunyikan oleh Ikram Barawi atau belum? Yang jelas di sini, saya nanti akan membawa beberapa sahabat saya yang lainnya, itu untuk mencari tahu keberadaan dari kami. Ya. Dan kau ditugaskan dengan mereka semuanya mencari makhluk yang bernama Aji Pramosa itu. Dan ingat, karena kabar dari Aji Pramosa itu sudahlah sangat tersebar bahwasanya dia
salah satu makhluk ataupun bahkan satu-satunya makhluk yang mengetahui kuncian dari pusaka Jager Windaru itu. Dia juga dalam bahaya. Dan di sini karena dia mengetahui bahayanya dia, tentunya dia tidaklah akan memunculkan dirinya sebagai Aji Pramosa. Dia akan memunculkan dirinya dengan makhluk lain. Maksud Pati, dia akan menyamar. Benar sekali. Entah itu dari segi pakaian, entah itu dari segi Nama. nama. Saya mengerti Pati. Saya akan melakukan tugas itu. Ya sudah. Yang jelas, Aji Pramosa adalah makhluk yang baik. Tentunya, jika kau bertemu dengan makhluk yang berperilaku baik dengan pertujuan ke dalam ataupun ke titik pusat di mana pusaka itu tertancap, kau amati betul, kau cermati benar, apakah dia ataupun bukan. Ya Pati. Baiklah. Ya sudah, saya akan bergegas untuk mencari tahu keberadaan dari sahabat kita Gana. Pengapurannya Pati. Sebelumnya, terakhir kalian berpencar berada di sebelah mana? Kun sebelah selatan apa ya Kun? Ya, Di sebelah selatan berarti yang Patih. Pengapura aja marah. Tidak. Yang kau lakukan sebenarnya benar. Cuma kurang teliti saja di sini. Yakin yang belajar maning ya. Aku tak. Aduh. Ya sudah, saya akan bergegas mengajak para sahabat yang lain. Iya yang Patih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diingat-ingat itu satu rangka. Soalnya banyak penipu sekarang. Ya. Kita tidak tahu apa yang Yang direncanakan oleh Kera Barawi terhadap kita. Yang jelas di sini, saudara kita Ganang sudah terkena jebakan itu. jadi kita Dan ada kemungkinan di depan kita juga akan terkena jebakan. Kita hati-hati. Itu Tidak. banget ya. Kita harus berhati-hati iya siap dari kemungkinan semua itu. Isu juga burung. Ini kan ngarep. Kalian semua ikut dengan saya. Iya. Yang tadi temui yang saya terlebih dahulu. Kabarkan ini. Ya. Terima kasih yang Marti. Mbak, lemak terus apa, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dik? Ini maksudnya gimana apa? Ya sangat salah ya lemes. Terus gandeng kepilih gandeng. Mau. Itu nama yo. Menyamar yo. Makhluk baik. Sing bertujuan datang mari gitu-gitu yo. Ya, tapi enggak semua yang jangan asal makhluk kita teliti dulu, kita cermati dulu. Aku takon kowe tok. Jangan diajari kayak gitu nih kak. Yo nek untuk luput fix lah. Luput. Ngerti apa tugasnya? Mari ngene. Macan. Nah, Mari. usah kelayaban ke sampah, langsung sampai kena. Katanya sudah baik kan. Ngeyel lagi nih, sih salah lagi sih. Putus. nah ya gue. Oh ya wis dasarnya. Apa salah? Gip gandeng kepilih enggak, Mbah? Ya intinya karena kan terjebak. Ya kan kita harus melupakan Mas Ganang, Mbok. Tidak semudah itu. Ternyata yang pati tadi. Aji Pramosa yang kita kenalkan terhadap kita oleh yang Martaji itu makhluk lain yang dirupai Kera Barawi. Nah, tapi kan salah. Nah, tugas kita mencari si siapa tadi, Bro? Itu Pramosa di Pramosa yang asli. Itu diculik sekarang enggak, Hah? Diculik sekarang enggak? Kita ngikutin dia. Tapi kita kena tertipu malah didik. Ganti-ganti beres yuk kan. Iya. Kemana? Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, dengan siapa ini, Kang? Nama saya Sunari. Kalian mau kemana? Ini kita sedang melakukan perjalanan, Kang. Biasa ke golek-golek mencari-cari. Dari arah tujuan kalian berjalan sepertinya kalian akan menuju ke kerumunan yang berada di sana. Ya, kita sih tidak menuju ke kerumunan itu, cuma kita mengelilinginya, Kang. Tapi kalian tahu di sana ada kerumunan yang sedang
berkerumun di sana, banyak pendekar di sana. Ya dari informasi yang kita dapatkan ataupun kita ketahui memang sedang banyak sekali makhluk yang berdatangan ke tempat ini, Kek. Iya, saya juga tadi sudah mendekati kerumunan itu, hampir saja kakek mau diserang sama pendekar. Untungnya kakek ada seorang penolong yang menolong kakek. Kejadiannya seperti apa, Kek? Sunari. Iya. Saya benar-benar kaget waktu itu. Saya sedang mau mengambil air. Memang di wilayah ini kan air melimpah, sedangkan di tempat saya sedang kekeringan. Saya ingin mengambil air di sana, namun tiba-tiba ada seorang berpakaian pendekar, terlihat sangat kuat. Dari badannya yang sangat tegak dan senjata yang dia bawa cukup lumayan banyak. Ada pedang di mana-mana, di sekeliling tubuhnya itu ada pedang. Ya. Tiba-tiba dia mengatakan, kau tidak usah merubah dirimu menjadi seorang kakek-kakek. Itu tidak terpengaruh bagi saya. Kalau kau datang ke sini untuk mengambil pusaka ini, langkahi dulu mayatku. Lalu saya bingung, saya menoleh ke belakang, ke samping, tidak ada siapa-siapa lagi. Lalu saya mengatakan, Tuhan berbicara dengan saya. Dia mengatakan, lalu dengan siapa lagi saya berbicara kalau bukan denganmu? Tuhan, saya mau mengambil air. Kebetulan di tempat saya sedang tidak ada air. Seperti itu. Dia tidak mau mendengarkan. Dia malah memegang 2 pedang di tangannya. Seolah-olah ingin menyerang saya. Saya bingung, saya langsung gemetar. Kaki saya langsung gemetar. Semua tubuh saya gemetar. Saya tidak bisa bertarung. Tiba-tiba ada pendekar yang ingin menyerang saya. Saya langsung terjatuh di tanah karena saking takutnya. Dan tiba-tiba entah dari mana ada seorang pemuda berpakaian sederhana, tidak seperti pendekar. Dia datang membangunkan saya. Dia mengatakan, bangun, bangun, tidak apa-apa, ini menjadi urusan saya. Saya disuruh menjauh dan pemuda itu yang berpakaian sederhana bertarung dengan Pendekar yang menghadang jenengan. iya, pendekar yang menghadang saya. Entah menggunakan jurus apa saya tidak tahu. Pemuda yang sederhana itu tiba-tiba seolah-olah memenangkan pertarungan itu. Pendekar yang membawa senjata banyak itu langsung kabur. Maka dari itu saya menghadang kalian. Kalau kalian bertujuan ingin menuju ke sana, tolong urungkan niat kalian untuk ke sana. Terlalu berbahaya. Terima kasih banyak, Kek, sudah mengingatkan. Ya memang kita sedang ada urusan di tempat ini. Kita juga sedang menyisiri wilayah ini, ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Kek. Lah, Kek, menurut kakek, kalau misalkan kita nggak boleh mendekati itu, misalkan jalan yang menurut kakek paling aman untuk menghindari kerumunan itu lewat mana, Kek? Aduh, sekarang susah. Jalan yang biasa kakek lewati saja sudah banyak sekali pendekar-pendekar, entah dari mana datangnya. Saya memang mengetahui di desa sebelah itu menurut kabar ada senjata ataupun pusaka yang tertancap, yang mana pusaka itu turun dari dewa katanya. Ya. Sebagai pertanda bahwasanya di tanah ini akan terjadi bencana. Namun karena saya berbeda daerah dengan senjata yang tertancap di daerah sini, saya tidak terlalu mengkhawatirkan, hanya mendengarkan ceritanya saja. Mohon maaf, boleh bertanya, apakah kakek sempat menanyakan kepada pemuda yang menolong kakek itu? Siapa namanya gitu, Kek? Pemuda yang menolong saya? Ya. Pemuda yang menolong saya itu saya
belum mengucapkan terima kasih saja dia langsung pergi. Dia hanya kata-kata terakhir yang dia ucapkan adalah pakai hati-hati. Sudah, hanya itu saja. Dia langsung pergi. Kira-kira apakah kakek mengetahuinya pergi ke arah mana, Kek? Saya tidak melihatnya langsung karena saya dan pemuda itu berlawanan arah. Pemuda Pakaian itu aja, menuju dik, dik, ke dik. sana, saya Pakaian menuju aja, ke sana. Ciri-cirinya bagaimana, Kek? Yang kakek lihat itu? Apakah pakaiannya gimana, pemudanya itu mewah? Ya sederhana gimana? Saya rasa pemuda itu adalah orang miskin. Motor rombong kentut semua. Pakaiannya itu sederhana sekali, bahkan ada beberapa di bagian tubuhnya itu pakaiannya terlihat seperti sudah ada tambalan. Berarti kejadiannya di sebelah mana, Kek? Tidak terlalu jauh dari kerumunan itu, namun itu ada di sebelah barat. Sebelah sana. Nah, terus kakek menuju sini. Iya. Jadi pergi ke sana. Saya tidak jadi mengambil air karena terlalu berbahaya. Coba. Ya wis dik lah. Terima kasih banyak ya, Kek ya. Iya. Semoga wejangan dari kakek ini untuk kita berhati-hati bermanfaat bagi kita. Terima kasih banyak ya. Ya, hati-hati pulangnya. Sama-sama. Benar, saya mengatakan seperti ini karena saya khawatir ada makhluk lain yang senasib dengan saya. Takutnya terluka. Ya lagi pula kita udah tua begini. Mohon maaf ya, Kek ya. Wes bodong iki ngene iki. Bisa. Hati-hati. Anak putihnya kok ngangso. Kesel. Tadi kasih tanda. Artinya ya hapus lembokan. Siapa tahu dia yang menyamar. Tapi kan menyamar ada dua kemungkinan tuh. Dia yang kita cari atau dia jebakan juga. Ya maka dari itu kan setidaknya kasih tanda dulu, Mbak. Ya, taruh mula, ayo. Yang penting kan dari ceritanya tadi ada makhluk yang menolongnya. Ya. Dan itu pemuda misterius. Ya, pemuda misterius. Ada kutip juga nih. Apa? Jebakan, hati-hati. Yang penting kita enggak kalau ke dalam. Ini kasih sih kayak beri jebak. Ini dong. Ini lanjutkan. Bang, aman bok wis. Awas aku kayak krek kok bareng. Awak Don. Nomor anu. Yang Sarif. Assalamualaikum, Yang. Waalaikumsalam. Yang Sarif. Oh, yang kucing. Bagaimana yang apakah ada informasi yang lebih lanjut, Yang? Udah yang jangan sedih, yang kita cari bareng-bareng aja lah. Nggak usah murung kayak gitu. Nggak garang itu, nggak tampan dengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Tri yang. Kanang selamat. Alhamdulillah. Kanang bukit. Yang Sarif apa yang menyelamatkan yang? Ya aku dewek sing marani Kanang. Siti Kanang wis tak cucuknya. Mari nyuwun. Iki ya kayong ning bojone kayong tegawa mari. Tempat pun sing nambani Pengobatan rumah sakit. Rumah sakit. Kiye. Nyatane aku pas marani Kanang ki bener-bener lukane parah. Kondisine setengah sadar. Seperti semaput yang pingsan. Nek semaput ta ora. Tapi dheweke bener-bener nahan lara arep ngucap dewi ora kongo. Ini juga. Metu getih, sekang kuping, karo sekang cangkem. Berarti Mas Danang sempat dianiaya yang. Nek terdeleng sekang lukane sih, kaya nahan, kebukan, lebih sekang 100. Ya Allah ya Rabbi. Ya bener bae. Sing jenenge dewek anu lagi diincer. Apa maning mlebu maring kandange musuh dewek. Selamat ya alhamdulillah. Iya. Nek perkara jere babak belur ta
ya wis dadi resikone. Dhewek memilih dalan kaya kiye, berkecimpung ning masalah kaya kiye. Siap ora siap ya. Fisiknya memang kudu bener-bener kuat. Bener ya. Aku ngomong kayak gue ganang ngasih telur kaya aja ngedona. Aja nyurutna rasa semangatnya kok kabeh. Ini insya Allah tidak yang karena ini semua sudah menjadi jalan pilihan masing-masing sih yang. Iya. Dengan ada kabar Mas Ganang sudah selamat itu sudah. Ya lebih lega ya terus ya. Lalu bagaimana dengan makhluk yang sudah dirubah oleh Ikram Barawi menjadi Aji Pramosa yang? Nah, makhluk sing jerek gue Aji Pramosa mau nekan karo Ganang. Iya, iya. Tapi begitu aku maringana nyelamatna Ganang ke Ganang anu ngledak dhewek. Kemungkinane wong kena kue gaweane sekali Ikram Barawi yang tertarik maringana maning mau ngasih kecekel dhewek mengko dijaluki informasi malah mengko kecolongan karena sing kelebih. Ya. Tapi bagian nyong kaya orang ngaruh apa-apa. Orang ngaruh jarang kok ancaman dhewek. Iya, yang. Sebenarnya yang jelas niatnya dari Ikram Barawi kan menghalangi kita agar kita tidak ikut campur niat dari Ikram Barawi untuk menguasai pusaka itu kan yang. Ya. Lamar tadi nemoni aku. Cerita asal usulnya nama Aji Pramosa kue. Sing kenang apa bisa jebak dhewek. Iya. Lah, ning kene pelajaran sing dhewek. Kudu cekel. Ya pancen sing jenenge licik tah abdadang sekangen dia nulungu. Ya paling tidak dhewek ya anane pelacane ke luwih hati-hati. Iya. Ini yang tadi kita sedikit mendapatkan informasi. Ini hanya baru terkaannya. Ada sesosok makhluk yang sudah tua kakek-kakek. Namanya siapa, Gun? Sunari apa siapa Iya, tadi? Sunari. Namanya Kakek Sunari. Dia itu datang ke dekat-dekat tempat ini itu hanya untuk mengambil air. Tapi tiba-tiba dia itu dihadang oleh pendekar dan ini menghabisi kakek itu. Untung saja ada seorang pemuda yang menolong kakek itu. Nah, di sini saya curiga, apakah mungkin pemuda yang dimaksud oleh kakek itu adalah Aji Pramosa ya. Karena di sini dari semua cerita yang sudah kita dapatkan, Aji Pramosa adalah sosok murid yang baik dan berbakti kepada gurunya. Tentunya Aji Pramosa juga yang mengetahui kunci ataupun sandi dari pusaka itu. Namun yang ditemui oleh kakek tersebut dia berpakaian sederhana ya. Nah, itu yang. Nah, ditambah lagi kita juga sudah diingatkan sama Patih karena sosok Aji Pramosa itu adalah sosok yang sedang dicari oleh Ikram Barawi. Walaupun dia akan datang ke tempat ini, pasti dia akan menyamar, bukan menjadi dirinya yang. Yang setuju karo Tapi Pati sing jenenge kita rahasia. Gue ora mungkin sebrokone mujud dadi awake dhewe. Iya, berarti jenengan tadi sekali itu yang pertama itu berarti ciri-cirinya sih sama. ya, kita sudah bisa menyalahkan. Iya, Ya. yang itu. Saya sedikit punya rencana yang. Cuma itu kan bisa dilaksanakan juga bisa enggak. Misalkan kita menjadi orang lemah ini kita dihajar, tapi kan kita nggak tentu bisa ditolong sama makhluk itu loh. Nah, Karena kita tidak tahu. Maksudmu memancing Ya. Aji Pramosa yang asli. ngawur kok matinya. Gue ya main. Tapi ya Jangan tertawa. Main, Bang. Ya, gue main. Tapi mateni. Gue usulan. Orang apa tuh usul-usulan disaring kan kok ketemu usulan sing paling main. Ya, siapa ngerti denggo ya yang. Ya. Tapi gemiki terakhir kok ketemu kaki-kaki gue ning ndi. Ini barat ini ya. Iya, oh, belakangnya yang. Sunari Nah, arane. kita kan sebenarnya kita sedang jalan ke tempat posisi di mana
kakak itu ditolong. Namun kita lihat ada bekas pertarungan. Tapi apakah pertarungan yang dimaksud di tempat itu kakak itu atau bukan, kita juga nggak tahu ya. Ya, karena memang sedang banyak pertarungan di sini ya. Wis kaki pae. Aku tak gelang maringana nemoni kaki-kaki kue dan kok kabeh siki pada balik pae. Apa kita nggak ada tugas lain untuk melanjutkan ini yang sedangkan di sini Mas Danang sudah dirawat kan yang apa gimana yang? Lah emang tapi polisi nggak nyembuhin apa gimana ya? Wis sempat yang tapi ponidin, gak ada orang tapi ponidin ya nyong rekasa kudu gendong. Tapi memang wis sebagai ramuan saya atau ponidin, akhirnya nyong mutusna tekal pagi. Kosiki daripada balik bahan, pilih kanang, bok butuh apa-apa, tembok anak apa-apa, kayak terung apa urusan sining jero. siap yang Mongko nyong karo anak pati, anak martaci, anak sedulur liane, kena sudah urusan nyong. Takutnya terjadi sesuatu. Mongko nek ana apa-apa, ya nyong bunga pari kodik, Ya, ya. pari kok, Ya, ya. pari kanang. Intinya sih kepada balik sih. Karena selanjutnya anak kena sirawa rubung, urung anak rencana sing paling halus. Usul yang, siap yang dimengerti. usul. Bajene Rika Bengkula. Tapi yang Kesel. begini yang jelas Ikram Barawi sendiri belum bisa mencabut pusaka itu kan yang? Ya syukurlah. Cinta telang. Usaha gue memang sih, bentengnya sih kadal banget. Urung anak sih bisa sih. Ya sudah yang. Terima kasih banyak ya yang. Ya, Iya. apa? Syukur Manja. Wah, setor ngono aku yang. Motor habis tinggal Layon air. Punten ditinggal. aja terus yang Wis dolak. Ayo yang. ya Mak. Assalamualaikum. Kono tadi gendong yang ora. Awas kok kesing. ya kok di sekarang di sini nih Nah, kok sekarang lagi ya? yang biaya nih Kok berbodoh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Walaupun kondisi di pagi hari ini sangat mencengkam. Awas yang. Ya alhamdulillah Mas Gano sudah dipulangkan lah ya. Ah. Walaupun kondisinya ngedrop, dia pulang kan? Ya, sudah di rumah kayak gitu maksudnya jangan dipulangkan. mau dipulangkan sama yang macan kok Walaupun kondisinya ngedrop, tapi Mbak Wahyu sudah mengantarnya ke rumah sakit. Kita jauh ke rumah sakit ya. Yo. Dipulangkan. wah ayo ngadunya be ayo be Iya, ada sinyal apa ora? Jajal. See you. Iya, iya, iya.